Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Masih di penjelasan tentang lingkungan bisnis yang berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang fungsi mengetahui lingkungan bisnis. Fungsi yang pertama, perencanaan untuk jangka panjang. Dan ini sangat penting sekali bagi perusahaan bahwa terkait dengan tentang lingkungan bisnis, membentuk perusahaan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, membuatnya lebih mudah untuk memilih posisi yang lebih baik dan berencana untuk bertahan di pasar untuk jangka panjang. Jadi mengetahui lingkungan bisnis kita itu, kita akan bisa melihat apakah bisnis kita itu akan berpotensi untuk jangka panjang atau tidak, atau kita perlu berekspansi kembali ke yang lainnya. Dan itu membuat pilihan bagi para pelaku usaha. Yang berikutnya adalah identifikasi peluang dan tren. Di saat produk kita mungkin sudah berdiri sejak tahun 80-an, 90-an, kita melihat bahwa produk kita ini akan masih bisa dinikmati oleh konsumen tidak sih di zaman modern seperti ini gitu. Jadi kita perlu melakukan sebuah identifikasi peluang, masih ada peluang tidak bagi pasar produk lama gitu, dan trennya sekarang bagaimana. Apakah kita akan membuat kreativitas inovasi yang terbaru atau kita merubah produk kita untuk menjadi produk yang lebih baru dengan ide-ide kreatif di perusahaan itu seperti apa. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi ancaman. Ini sangat penting bagi para pelaku usaha karena pesaing kita itu adalah bagian dari ancaman kita. Walaupun kita harus bersikap bijaksana ataupun kita harus melakukan sesuatu hal yang cara benar, bersaing dengan cara yang benar, di mana ancaman di sini perlu kita melihat apa sebabnya produk kita itu tidak diminati lagi oleh konsumen, ataupun pesaing kita sistem kinerjanya seperti apa, memberikan harga brandnya seperti apa, terus produknya seperti apa, kenapa dia bisa diminati oleh masyarakat. Itu perlu kita identifikasi agar kita bisa melihat ancaman-ancaman di masa kini dan masa yang akan datang, agar produk kita bisa eksis, diterima oleh masyarakat. Yang berikutnya, dapat keuntungan sebagai penggerak pertama. Nah, perusahaan mendapatkan keuntungan sebagai penggerak pertama jika berhasil mengidentifikasi permintaan pasar. Ya, jadi penggerak pertama ini salah satu contoh apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Ya, hadirnya bank digital, terus hadirnya marketplace itu kan karena hasil dari identifikasi oleh perusahaan apa yang kebutuhan masyarakat yang saat ini seperti apa dan yang diinginkan seperti apa itu. Jadi hadirnya mereka adalah menjadi penggerak pertama dan akhirnya bermunculan marketplace yang ada di Indonesia, bahkan di tingkat dunia, serta juga bermunculan bank-bank digital yang baru. Nah, ciri-ciri lingkungan bisnis yang pertama adalah dinamis, tidak dapat diprediksi, kompleks, rentan, relatif berbagai sudut pandang. Nah, dari 6 ini adalah melihat, kita bisa melihat dinamis di sini adalah perubahan lingkungan yang seperti apa. Kita bisa melihat dari sisi politiknya kah, sisi keamanannya kah, atau sisi teknologinya kah, atau ekonomi. Jadi dinamisnya itu ya sangat relatif dinamis setiap perusahaan itu. Karena pandemi ada yang perusahaan itu bisa survive, ada yang tidak. Karena kondisi politik di suatu negara tersebut sering terjadi konflik, itu membuat perusahaan itu mungkin tidak bisa bertahan lama, atau karena faktor teknologi yang telah digunakan oleh perusahaan itu jadi bermacam-macam. Nah, tidak dapat diprediksi. Nah, di sini adalah karena sifat yang dinamis, suasana ketidakpastian selalu ada. Ya, ini sangat jelas sekali. Karena dalam bisnis itu kita tidak bisa memprediksi secara detail masa yang akan datang. Mungkin kita bisa melihat secara detail di saat kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin perusahaan itu akan bisa diprediksi, oh
perusahaan ini akan bisa bertahan sekian puluh tahun, bahkan selamanya gitu. Karena apa? Karena mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ada beberapa prediksi yang tidak bisa kita hindari, yang kita tidak ketahui. Adanya pandemi, ya kan? Adanya pandemi itu semua orang tidak akan pernah tahu. Ya kan? Karena pandemi ternyata benar-benar bisa membuat punya perusahaan itu hancur. Ya, itu menjadi kunci bagi kita semua para pelaku usaha, bagaimana kita itu benar-benar bisa menghadapi benturan yang sangat keras, sangat kuat sekali seperti itu. Karena ini dampaknya itu ke sosial masyarakat, pendapatan masyarakat, dan tingkat pengangguran juga. Kompleks, ya. Keterkaitan faktor dan keadaan membentuk lingkungan yang agak kusut, yang seringkali sulit untuk dinamis. Jadi kompleks di sini adalah lebih ke, ya, setiap lingkungan bisnis itu berbeda-beda ya, karena tergantung sikon ataupun keadaan masing-masing di daerah satu dengan di daerah yang lain itu berbeda. Terus di negara satu dengan negara yang lainnya berbeda. Mungkin kita membuka usaha di Indonesia, sistem aturannya seperti ini. Tetapi nanti kalau kita membuka ekspor atau membuka cabang di luar negeri, di sana itu nanti aturannya berbeda, kita harus mengikuti. Itu sangat kompleks sekali. Terus rentan. Nah, sulit untuk meramalkan dampak perubahan kecil di lingkungan tersebut. Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan, rentang untuk tergoyahkan fondasi ekonomi dari perusahaan itu, atau sangat rentang karena permasalahan-permasalahan internal. Ya, karena kondisi di dalam sebuah organisasi itu kita tidak tahu bagaimana nahkodanya membawa perusahaan itu. Setelah itu rentang juga faktor eksternal, ya. Kita tidak tahu dampak politik itu juga mempengaruhi perusahaan itu, ya kan. Dampak COVID juga sangat mempengaruhi perusahaan itu. Jadi lah rentangnya di situ. Tapi kunci utama agar tetap bisa survive, yang sangat utama adalah cadangan kas dan cadangan devisa dari perusahaan itu bagaimana. Kalau sangat kokoh dan kuat, pasti segera melakukan sebuah tindakan untuk tetap bisa bertahan, atau kita melakukan ibarat kata memberhentikan atau mengurangi produksi agar kosnya tidak terlalu mahal, terus cadangan devisa kita untuk melakukan bisnis tambahan yang lainnya untuk menutupi kekurangan dan kebutuhan yang di perusahaan yang satunya. Yang berikutnya adalah relatif. Lingkungan bisnis tidak sama semua tempatnya, bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Krisis politik di suatu negara mempengaruhi lingkungan bisnis ya, hanya di negara itu saja. Nah, ini relatifnya itu seperti itu. Jadi lebih ke kondisi di setiap negara. Sama halnya di Indonesia ya, mungkin secara kondisi politik sangat baik, tetapi karena faktor demokrasi dan lokasi daerah itu juga mempengaruhinya. Apa saja ya pengaruhnya? Yaitu UMR, UMK. Perusahaan itu akan berpindah tempat ataupun membuka cabang di tempat lain dikarenakan UMR atau UMK di kota tersebut itu sangat mahal sekali. Makanya dia melakukan ekspansi ke daerah lain agar kosnya tidak terlalu mahal, produksinya dipindah ke situ, tapi kantor pusatnya masih ada di tempat yang awal. Biasanya kayak gitu. Ataupun kita punya beberapa cabang perusahaan ada di negara lain, karena awalnya negara itu damai, sejahtera, tapi ada konflik. Nah, itu ya yang berpengaruh ada di situ saja, itu tidak berpengaruh dengan bisnis-bisnis kita yang lainnya di negara-negara yang lainnya pula. Yang berikutnya berbagai dari sudut pandang. Ya, lingkungan bisnis itu dilihat dari berbagai sudut pandang secara sosial, politik, ekonomi. Ini sangat berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh. Ketidaktersediaan lapangan kerjaan itu juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Jika tingkat konsumsi masyarakat itu berkurang, itu akan membuat tidak berjalannya sempurna pelaku-pelaku usaha. Dengan adanya pendapatan berkurang masyarakat atau pengangguran itu membuat tingkat produksi juga berkurang. Nah, itulah
dampaknya sangat luas sekali. Manfaat ya, yang berikutnya manfaat itu membentuk identifikasi peluang. Tadi sudah tadi fungsi, kalau di sini lebih ke manfaat ya. Manfaat memahami lingkungan bisnis, mengidentifikasi peluang bisnis, memanfaatkan sumber daya yang dengan baik, menghadapi perubahan, bentuk dalam perencanaan, membentuk bisnis meningkat performanya, dan mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. Jadi manfaat memahami lingkungan itu kita bisa melihat peluang. Tadi sudah saya jelaskan ya. Terus sumber dayanya kita benar-benar memilih yang terbaik dalam membangun usaha itu. Dalam berbisnis kita itu tidak hanya membutuhkan orang yang expert di bidang itu saja, tapi benar-benar orang yang jujur. Kalau bekerja itu kan karena kita faktor kebiasaan. Kita duduk bekerja sebagai accounting atau sebagai manajemen keuangan atau jadi SDM atau pemasaran, ya kita akan eratnya di situ-situ saja, bergeraknya di situ saja, pemahamannya juga ada di situ. Dari situ yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, menjadi expert, ya kan? Tapi kan soal kejujuran, soal tanggung jawab ini kan tidak semua orang memiliki sifat seperti itu. Banyak orang yang pandai, cerdas dalam hal satu bidang atau expert di satu bidang keahliannya, tetapi belum tentu dia memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dengan pekerjaannya, rasa tanggung jawab ke perusahaannya. Mungkin sering dikatakan orang lain itu ada loyalitas, iya kan? Pengennya gajinya gede tetapi kinerjanya biasa saja. Yaitu banyak orang yang mau kayak gitu. Karena orang-orang yang seperti itu belum pernah menjadi seorang pimpinan ataupun pemilik perusahaan. Jadi dia tidak tahu bahwa mungkin karyawan taunya, wah bos saya penghasilannya banyak. Iya banyak, tapi nggak tahu kalian kalau bayar karyawan sebanyak ini itu pengeluaran kita juga banyak kan kita. Kita nggak tahu pas lagi sepi tetap menggaji karyawan juga kan. Itu udah jarang sekali orang atau karyawan yang memahami seperti itu, kecuali mereka yang pembisnis biasanya lebih paham. Nah, menghadapi perubahan dan memiliki sebuah perencanaan yang baik untuk di masa yang akan datang, ya kan? Kita juga harus mengidentifikasi sebuah ancaman biar kita bisa segera mempersiapkan untuk peringatan-peringatan tersebut. Yang berikutnya adalah manfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Ya, yang berikutnya adalah lingkungan bisnis membentuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Yang ke-9 adalah lingkungan bisnis membangun perencanaan dan penetapan kebijakan yang tepat untuk perkembangan perubahan di saat kita mengalami sebuah dinamika yang akan datang. Nah, ancaman ini tadi sudah sedikit kita singgung di dalam penjelasan kita sebelumnya ya di lingkungan makro di sini. Nah, di sini apa saja sih yang mempengaruhi lingkungan ekonomi itu ya? Karena di sini sudah melihat itu yang pertama adalah faktor produksi, tingkat pengangguran, inflasi dan suku bunga. Nah, ini sangat berpengaruh sebenarnya di situ dari sisi ekonomi. Karena ketersediaan bahan baku itu juga berpengaruh. Terus akan harga, berpengaruh akan harga, kelangkaan bahan baku itu berpengaruh terhadap harga. Terus tingkat pengangguran juga mempengaruhi beberapa faktor lingkungan ekonomi ya. Terus yang berikutnya adalah PDB ya, PDB, produk domestik bruto kita itu seperti apa? Karena ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara nasional. Terus yang berikutnya ada inflasi. Nah, inflasi ini akan mempengaruhi harga jual produk, terus harga beli dari bahan baku, serta tingkat daya beli masyarakat terhadap produk itu. Nah, kalau yang terakhir, faktor suku bunga akan mempengaruhi permintaan atas barang dan jasa. Ini terjadi dikarenakan
peningkatan atau penurunan suku bunga dapat merubah pola konsumsi masyarakat ya. Jadi meningkatnya suku bunga itu akan menarik minat masyarakat untuk menabung dan mengurangi konsumsi. Ini secara teori seperti itu ya. Jadi kalau kita ibarat kata mendepositokan uang kita, jika memang bunga dari deposito itu tinggi, pasti orang itu akan lebih banyak menabung atau mendepositokan uangnya dibandingkan untuk mengkonsumsi gitu. Tapi bunga bank itu kan banyak orang yang menilai tidak bagus atau kurang tepat ataupun haram seperti itu. Nah, yang faktor macam-macam lingkungan yang kedua yaitu adalah teknologi, di mana di situ berhubungan dengan teknologi produk dan jasa, teknologi proses bisnis. Nah, teknologi produk dan jasa di sini adalah teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan barang dan jasa itu. Bahan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi suatu barang itu lebih efektif, efisien apa tidak, atau justru menimbulkan cost yang lebih. Tapi dengan perkembangan zaman ini sangat instan, banyak sekali yang membuat perusahaan-perusahaan ini banyak menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia karena costnya lebih murah. Nah, kalau teknologi proses bisnis di sini perusahaan dalam memperbaiki kinerja perusahaan pada operasi internal itu seperti accounting atau akuntansi dan membentuk penciptaan hubungan yang lebih baik dengan konstituen eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Jadi manajemen keuangan, sistem keuangan dari perusahaan itu jelas ya. Ini bagian teknologi dari proses bisnis. Mungkin dalam dulu kita masih menggunakan manual dalam manage pendapatan, pengeluaran serta cost yang kita keluarkan seperti apa, berapa banyaknya itu masih manual. Tapi sekarang dengan adanya teknologi proses bisnis seperti accounting, sistem yang sudah dibuat itu akan mempengaruhi juga. Yang berikutnya seperti yang ada di minimarket ya. Kalau kita belanja gitu ya, belanja dengan manual itu mungkin harga dan lain sebagainya ataupun ada yang mungkin bisa tidak terhitung, tapi kalau kita dengan alat ya, dengan alat registrasi kasir itu dengan sangat membantu proses teknologi bisnis itu sangat mempermudah kita untuk bisa merekap pengeluaran pendapatan produk yang terjual hari ini, sisa produk yang tersedia. Nah, yang berikutnya, yang ketiga dan keempat adalah lingkungan hukum dan politik. Tadi sudah disinggung ya, sama sosial, budaya, sudah kalau kita singgung di dalam lingkungan makro tadi, di mana hukum politik mencerminkan hukum antara bisnis dengan pemerintah. Regulasinya, perizinannya, aturan yang diterbitkan oleh pemerintah itulah yang harus benar-benar diakui, diikuti, dilaksanakan oleh perusahaan. Ya, sosial budaya di sini adalah lebih ke kebiasaan, adat istiadat dan karakteristik demografis setiap masyarakat masing-masing. Kita harus memahami lingkungan kita seperti apa. Karena salah satu tugas dan tanggung jawab perusahaan itu juga ikut serta mensejahterakan lingkungan sekitar. Adanya pabrik di situ, aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah itu agar benar-benar melindungi lingkungan. Ikut serta membantu tersedianya lapangan pekerjaan. Lingkungan juga diutamakan. Terus lingkungan AMDAL ya, itu lingkungan hidup di mana limbahnya akan dibuang kemana itu juga diatur dalam hukum agar tidak mengganggu lingkungan di sekitar ya. Mungkin hanya itu guys yang bisa dapat saya sampaikan tentang lingkungan organisasi dan bisnis. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.